Keputusan sangat tepat. Erick Thohir langsung lakukan ini usai timnas Indonesia kalah melawan Cina. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan oleh Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda yang berusaha keras untuk meraih poin penting dalam perjalanan mereka di grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kesiapan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim nasional sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperbaiki kinerja timnas di masa mendatang. Pertandingan antara Indonesia dan Cina berlangsung di Qingdao Youth Stadium pada Selasa, 15 Oktober, malam WIB. Timnas Indonesia sebenarnya mampu tampil dominan dalam penguasaan bola dan permainan. Namun sayangnya, Cina berhasil memanfaatkan kelemahan di lini belakang Indonesia. Dalam laga ini, skuad Garuda harus rela menerima kekalahan tipis 2-1 dari tim tuan rumah. Gol pertama Cina tercipta akibat kesalahan pemain belakang Indonesia yang gagal mengantisipasi pergerakan cepat lawan. Abduweli Behram membuka skor bagi Cina di menit ke-21 setelah memanfaatkan peluang di kotak penalti. Kesalahan ini memberikan tekanan tambahan bagi Indonesia yang berusaha bangkit. Namun tekanan Cina semakin besar menjelang akhir babak pertama. Di menit ke-44, Zhang Yuning menggandakan keunggulan Cina melalui tendangan terarah yang tak mampu dihentikan oleh kiper Indonesia. Meski tertinggal 2 gol, timnas Indonesia terus berjuang untuk mengubah jalannya pertandingan. Di babak kedua, mereka bermain lebih agresif dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Upaya keras Indonesia akhirnya membuahkan hasil di menit ke-87 ketika Tom Hai berhasil mencetak gol melalui tendangan rebound setelah bola hasil sepakan salah satu pemain Indonesia di tepis kiper Cina. Gol ini memberikan harapan bagi Indonesia, namun sayangnya waktu yang tersisa tidak cukup untuk mencetak gol penyeimbang. Dengan kekalahan ini, Indonesia belum berhasil meraih kemenangan di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Cina, meskipun menang, tetap berada di posisi 6 atau terbawah karena selisih gol yang lebih buruk dibandingkan Indonesia. Bagi Cina, kemenangan ini menjadi poin perdana mereka di babak ini. Sementara bagi Indonesia, perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia semakin berat. Erick Thohir dalam pernyataannya mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung timnas, meskipun hasil yang diperoleh belum memuaskan. Ia menegaskan pentingnya dukungan dari publik dalam setiap kondisi, baik saat tim meraih kemenangan maupun ketika mengalami kekalahan. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi, ucap Erick Thohir, seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya. Erick Thohir juga menyampaikan bahwa evaluasi akan dilakukan dengan cermat untuk menemukan solusi terbaik bagi peningkatan performa tim. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan perubahan positif, terutama dalam menghadapi laga-laga berat yang akan datang. Skuad Garuda dijadwalkan akan bertanding melawan Jepang pada laga kelima grup C yang akan berlangsung pada 14 November mendatang. Jepang merupakan salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia, sehingga pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Secara keseluruhan, tantangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin berat. Namun dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat, masih ada peluang bagi skuad Garuda untuk bangkit. Dukungan penuh dari masyarakat serta pembenahan di berbagai aspek akan menjadi kunci bagi kesuksesan Indonesia di kualifikasi ini. 4 pemain timnas Indonesia disebut lebih layak menyandang status sebagai seorang kapten, menyusul penampilan buruk Asnawi Mangkualam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru saja menelan hasil buruk yakni kalah 2-1 dari tuan rumah Cina pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024.
malam waktu Indonesia Barat. Cina memegang keunggulan lebih dulu usai dua pemainnya mencetak gol, yakni Behram Abdueli 21 dan Zhang Yuning 44 feet, lalu dibalas satu gol oleh Tom Hai pada menit ke-86. Penampilan skuad Garuda pun menuai kritikan dari banyak pihak, termasuk yang mempertanyakan taktik Shin Tae-yong hingga performa buruk yang ditunjukkan oleh sejumlah pemain. Salah satunya ialah para penggemar Garuda memberikan kritik sekaligus kecewa dengan penampilan Asnawi Mangkualami, yang juga menjadi kapten timnas Indonesia di laga melawan Cina. Akan tetapi nyatanya Asnawi Mangkualam dianggap tidak bisa tampil maksimal, di mana sepanjang 90 menit pertandingan ia kerap kehilangan bola. Asnawi juga dianggap bermain egois dengan memaksakan melewati beberapa pemain ketimbang memberikan umpan kepada rekan setimnya. Selain itu, pemain Port FC itu juga dikritik karena membuat jarak yang cukup jauh dengan bek tengah kanan, yakni Mace Hilgers. Hal ini pun membuat Mace Hilgers tak bisa tampil maksimal karena kerap minim dukungan dari rekan setimnya saat mendapatkan serangan balik dari lawan. Belum lagi saat terjadi keributan kecil antara Nathan Joe Aon dengan pemain Cina, di mana kehadiran Asnawi sebagai kapten yang kurang tanggap dipertanyakan. Nama Asnawi Mangkualam pun menjadi trending topik di media sosial, khususnya X, Twitter. Fans Garuda sekaligus netizen pun mengemukakan pendapatkan dengan mengatakan bahwa ada 4 pemain timnas Indonesia lainnya yang lebih pantas menyandang status sebagai seorang kapten. Para penggemar pun dengan kompak menyebut bahwa Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Tom Hai lebih pantas menjadi kapten timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, keempat pemain tersebut dianggap memiliki jiwa pemimpin yang lebih mumpuni ketimbang lainnya. Udah paling bener J. Tom Jordi Ankun, seorang kapten itu harus berwibawa, punya pengaruh, tidak egois, disegani dan memberikan semangat kepada YJ lainnya. Huden, Captain, Jay Itzes, Vice Captain, Jordi Amat, Tom Hai, Rizky Ridho. Ini bukan masalah senioritas atau paling lama main di timnas. Bahkan Kaps timnas terbanyak pun belum tentu layak menyandang ban kapten. Mas, tim kita tuh butuh jenderal lapangan kayak Tom dan Jay, Aerosus. Sementara itu, timnas Indonesia akan kembali unjuk gigi melawan Jepang di putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November 2024 mendatang. Tim kita tuh butuh jenderal lapangan kayak Tom dan Jay, Asus. Sementara itu, timnas Indonesia akan kembali unjuk gigi melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November 2024 mendatang. Walaupun format tahun ini berbeda, seiring bertambahnya kuota peserta Piala Dunia 2026 babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 2018 bisa jadi rujukan. Saat itu babak ketiga juga diikuti 6 tim dalam satu grup. Artinya, tiap tim juga memainkan 10 pertandingan seperti halnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun tim peringkat keempat di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia sebelumnya dipastikan tersingkir, setidaknya poin tim-tim tersebut bisa jadi gambaran. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, tim peringkat 4 grup A ditempati Irak yang hanya mengumpulkan 9 angka. Bahkan tim peringkat 3 yaitu Uni Emirat Arab hanya mengumpulkan 12 poin. Minimnya koleksi poin tim peringkat keempat tak lepas dari dominasi Iran dan Korea Selatan saat itu. Iran mengoleksi 25 poin dan Korea Selatan mengumpulkan 23 angka di 2 teratas. Sedangkan di grup B kualifikasi Piala Dunia 2022, Oman ada di peringkat keempat dengan catatan 14 poin. Oman tertinggal 1 angka dari Australia yang mengoleksi 15 angka di posisi ketiga. Sementara itu pada kualifikasi Piala Dunia 2018, tim peringkat 4 grup A adalah Uzbekistan dengan catatan 13 poin. Mereka kalah selisih gol dari Suriah yang ada di posisi ketiga.
Untuk grup B kualifikasi Piala Dunia 2018, tim peringkat keempat ditempati Uni Emirat Arab juga dengan koleksi 13 poin. Merujuk catatan di atas, tim peringkat 4 dengan nilai terendah adalah Irak dengan catatan 9 poin. Sedangkan tim peringkat keempat tertinggi adalah Oman dengan koleksi 14 poin. Bila menimbang persaingan terkini di grup C yang demikian ketat, kejadian seperti yang dialami Irak yaitu finish di posisi keempat dengan koleksi 9 sangat sulit terwujud. Paling ideal, timnas Indonesia mematok target 13-15 poin untuk mengamankan posisi di 4 besar. Timnas Indonesia saat ini sudah memiliki 3 angka di tangan. Skuad Garuda masih punya 6 laga tersisa dengan 4 diantaranya adalah duel di hadapan pendukung sendiri.